sumber daya yang ada di sekolah kita. Nah, ini sumber dayanya ini. Sumber daya yang pertama adalah manusia. Manusia di sini terdiri dari kepala sekolah Pak Agus Wirtaryo, itu sudah S1, S2 bahkan. Pendidik atau gurunya ada 13 guru di sini. Semuanya sudah sertifikasi dan yang belum sekitar 25%. Muridnya semua agamanya satu, Islam. Ya, nantinya kalau ditanya dari kelas 7, 8, 9 nanti agamanya Muslim. Tenaga kependidikan atau TU, TU-nya sini ada 3. Siapa saja? Mas Kalim, Pak Anton, terus Andika, oke. Komite, kenal enggak komite? Ketuanya siapa? Pak Suwarno. Nah, itu nanti akan bekerja sama dengan orang tua dan kamu, guru dan TU akan membentuk suatu budaya sekolah yang baik. Kalau tidak ada itu semua juga tidak bisa. Misalnya ada kepala sekolah tok tanpa guru, tidak bisa. Ada guru, ada kepala sekolah, ada tenaga kependidikan, tidak ada murid, ini tidak bisa. Siapa sih yang bilang kan gitu. Nah itu aset yang pertama. Terus yang selanjutnya modal yang kedua yaitu modal sosial, hubungan masyarakat, komunitas dan lingkungan sekitar. Nah, kalau kepala sekolah itu ikutnya nanti MKKS, musyawarah kerja kepala sekolah. Terus kalau guru nanti ada MBMP, musyawarah guru mata. Terus nanti kalau siswa itu ada mengembangkan potensi akademik dan non akademik. Nanti ada lewatnya ekstrakurikuler. Contohnya ekstrakurikuler yang berhubungan dengan media sosial, modal sosial itu gamelan, karena gamelan sering digunakan masyarakat untuk diminta bantuan untuk sedekah bumi. Lingkungan, modal lingkungan lingkungan kita dekat dengan apa? Bisa. Terus pikiran menggol kini yang paling potensi dikembangkan lingkungannya apa? Kalau ada perusahaan, nanti perusahaan apa yang paling berkembang di sini? Kopi. Nah, itu harus dipikirkan. Berarti nanti sebenarnya anak-anak itu harus bisa nanam kopi. Jadi kopi itu bisa dimanfaatkan untuk mencari uang finansial. Nah, seperti itu. Selain kopi, apalagi? Gede kuning ini. Kakao. Coklat itu. Nah, itu bisa. Nah, sekarang modal politik. Modal politik itu kita sudah lakukan. Kita sudah kerjasama dengan Puskesmas. Pada waktu vaksin sudah divaksin semua ya? Ya. Terus kerjasama dengan Koramil pada waktu mengisi tentang bela negara, pada waktu melatih upacara, dengan Polsek pada waktu kita mengadakan acara anti narkoba dan kenakalan remaja. Pernah enggak? Pernah enggak? Dengan Polsek pernah diisi enggak? Yang bisa pernah enggak dengan Polsek? Oh, pernah? Pernah dengan Pak Eko ngisi. Saya pernah enggak? Pernah enggak? Pada waktu gimana Mas Bagas? Pernah? Mas Bagas pernah enggak? Enggak.
waktu kemarin ada kasus seperti yang kemarin pas ada kasus di Betawi itu, anak itu ya. Nah, terus Polsek pernah misi dengan SMP atau dengan masyarakat enggak? Pernah dengan anak-anak muda enggak? Tidak pernah. Kalau dengan pemerintah desa kita dimintai bantuan untuk sedekah bumi. Benar enggak? Nah, seperti itu ya. Terus dengan puskesmas untuk pil tambah darah, minum enggak? Enggak diminum tapi dikasih enggak? Enggak dikasih? Enggak dikasih, enggak diminum kok. Nah, itu modal politik kita kerjasama dengan lingkungan luar. Terus modal keuangan yang sangat membantu. Kalau di sekolah kita uangnya dari mana? Pernah dengar nggak? Sekolah kita ada bantuan itu pernah? Untuk anak SMP bantuannya dananya namanya dana PIP. Terus kecuali PIP yang dikelola Pak Gandung ngelola apa itu dana apa? Nah, namanya apa? Dana apa? Dana bos ya. Dana bos. Nah, itu untuk kamu harus tahu seperti itu. Kalau kamu nggak tahu yo bangetan gitu ya. Nah, itu yang harusnya kamu ketahui. Terus lanjut untuk modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya itu di sini budaya banyak kejawen, masih pakai tradisi seperti sedekah bumi itu kan pakai tradisi semua. Walaupun umat Islam tapi masih menggunakan tradisional seperti itu ya. Jadinya ada campuran budaya dengan agama, dan itu semua harus kamu ketahui, kamu sebagai OSIS. Nah, nanti program-program kerja OSIS apa untuk setahun ini yang berhubungan dengan aset yang kita miliki? Apa Mas Hendrisa? Mas Hendrisa punya program apa? Aset apa itu berarti? Olahraga, aset lingkungan. Nah, kecuali itu juga masih ada aset fisik berupa gedung ya. Aset fisik berupa gedung yang membantu kita dalam pembelajaran. Gedung apa yang dimiliki sekolah pada waktu kita MTLS? Gedung apa saja? TK, lab IPA, perpus, kesiswaan. Yang untuk kamu belajar setiap hari itu 16. Kalau kamu pipis, kamar mandi, toilet. Terus tempatnya bakso, kantin itu juga kalau kamu nggak punya itu nggak bisa. Nah, rencana ke depan OSIS tadi membuat lapangan, jadi nanti itu aset lingkungan. Dari sini ada yang ditanyakan tentang aset yang belum diketahui. Cukup ya? Cukup. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi. Ini cukup. Kamu harus mengetahui aset atau modal yang dimiliki sekolah. Dengan belajar dari apa yang dimiliki sekolah, kita tahu bahwa itu semua menjadikan nanti sekolah kita semakin maju, semakin baik, bahkan nanti membantu kamu bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Nah, terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk belajar dengan saya pada saat ini, sehingga
rapat pada saat ini bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Ya. Kita mau bahas aset atau sumber daya sekolah yang terdiri dari 7 aset. Yang pertama sumber daya manusia, yaitu semua warga sekolah, komite dan orang tua, wali murid. Yang kedua sumber daya sosial berupa untuk kepala sekolah, MKKS, untuk guru, MBMP, dan perkumpulan PGRI untuk semua guru. Yang ketiga sumber daya fisik berupa gedung sekolah yang berupa gedung kelas, laboratorium, dan ruang kepala sekolah, ruang TU dan ruang guru, dan toilet. Yang keempat lingkungan sekolah terdiri dari lapangan upacara, lapangan olahraga, dan lingkungan yang berupa pegunungan dan perkebunan yang ada di sekitar sekolah. Selanjutnya sumber daya finansial berupa BOS, rutin, dan PAK serta SOT yang mendukung pembelajaran yang ada di sekolah. Sumber daya selanjutnya berdaya politik berupa MOU dengan puskesmas, dengan kepolisian, dan Koramil. Dengan puskesmas mengadakan MOU tentang vaksinasi dan tablet tambah darah. Dengan kepolisian melakukan sosialisasi anti narkoba dan kenakalan remaja. Dengan Koramil sosialisasi tentang bela negara. Sumber daya selanjutnya yaitu sumber daya budaya dan agama. Budaya yang ada di sekitar lingkungan sekolah yaitu budaya kejawen dan agama 100% Islam. Demikian sumber daya yang ada di SMP 4 Timbang. Terima kasih.